Sementara William dan Takam membicarakan hal-hal serius di dalam istana, 3 gadis dan 2 anak laki-laki juga tengah berdiskusi serius di dalam ruang konferensi Kepala Suku Agung. "Apa hubunganmu dengan Sir William?" Putri Sidoni bertanya kepada Ian. Ian meletakkan cangkir tehnya di atas meja sebelum menatap putri bercadar yang duduk di seberangnya. "Will dan aku adalah teman dekat," jawab Ian. "Hanya teman dekat." "Ya, lalu kenapa dia menginap di kamarmu tadi malam, alih-alih tidur di kamarnya sendiri?" tanya Putri Sidoni. Sebenarnya, yang mengendalikan tubuh Putri Sidoni saat ini adalah Morgana. Dia meminta Sidoni untuk bertukar dengannya sehingga dia bisa menginterogasi anak laki-laki tampan yang tampaknya sangat dekat dengan kekasihnya. Putri Sidoni tidak seberani pasangannya, jadi dia menyetujui permintaannya. Jauh di dalam hatinya, dia juga ingin tahu kebenaran di balik hubungan dekat William dan Ian. "Aku tidak melihat ada yang salah dengan Will yang tidur di kamarku," jawab Ian dengan ekspresi puas di wajahnya. "Juga, mengapa kau peduli dengan urusan pribadinya? Apa hubunganmu dengannya?" Morgana bersandar di kursinya. "Kita berdua adalah sekutu. Penting bagiku untuk mengetahui lebih banyak tentang orang yang telah menjadi sekutuku. Saat ini, aku memegang seluruh pasukan semut di bawah komandoku. Ini setara dengan memiliki kekuatan militer kerajaan. Aku memiliki lebih dari cukup kualifikasi untuk mengetahui apakah Sir William adalah seseorang yang harus kudukung sepenuh hati." William telah menjelaskan kepada Ian, secara rinci malam sebelumnya, bagaimana dia dan Putri Sidoni bertemu. Half-elf itu tidak menyembunyikan apapun darinya, bahkan bagian di mana sang putri menawarkan untuk menjadikan William sebagai raja kerajaan Helan. Hal ini membuat Ian sangat waspada terhadap sang putri, yang dikabarkan sebagai gadis tercantik di benua selatan. Sebagai seseorang yang baru saja menjadi kekasih William, dia mengerti bahwa half-elf memiliki kemampuan luar biasa untuk menarik wanita cantik ke kiri dan ke kanan. Ian ingin memberitahu sang putri bahwa William tidak membutuhkan dukungannya, tetapi dia tahu bahwa itu bukanlah hal yang benar untuk dilakukan. Saat ini, mereka tidak memiliki tenaga untuk bertempur di pihak mereka. Memiliki pasukan yang jumlahnya mencapai jutaan merupakan anugerah bagi perjuangan mereka melawan The Organization yang telah mengambil alih kerajaan Helan, serta pasukan para elf jenius, dan pasukan kreator. Brianna dan Priscilla duduk di samping dan hanya mendengarkan olok-olok antara Ian dan Morgana. Priscilla memiliki ekspresi serius di wajahnya, sementara Brianna tampak seperti seorang bibi yang sedang mencari gosip menarik. Pangeran Ernest, yang duduk di sebelah Brianna, merasa bahwa ia tidak pada tempatnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa ia tidak seharusnya berada di sana. Namun, ia tidak punya tempat lain untuk dituju selain menemani Brianna saat ia melakukan tugas hariannya untuk suku utara. Pangeran muda itu cukup terkesan dengan cara tunangannya menangani masalah-masalah penting suku dan klannya selama orang-orang dewasa tidak ada. "Tuan Ian, saya tahu bahwa Anda adalah bagian dari pasukan ksatria pribadi Tuan William," kata Morgana setelah meminum tehnya. "Tetapi, apakah sikap terlalu bergantung Anda itu perlu? Jika Anda terus bersikap seperti ini, rumor akan beredar tentang kesukaan Tuan William." Ian berusaha sebaik mungkin untuk tidak memutar matanya mendengar pernyataan tajam sang putri. Ia sangat tergoda untuk berubah tepat di depannya dan membuat sang putri mengerti bahwa tidak ada yang salah dengan kesukaan William. Namun, ia menahan diri dan hanya menganggukkan kepalanya. "Saya akan memastikan untuk mendengarkan nasihat Anda, putri," jawab Ian. Morgana mengangguk. "Asalkan Anda mengerti, Sir Ian. Saya hanya memikirkan kepentingan terbaik Sir William." Ian berpura-pura tidak mendengar kata-kata Morgana karena gambaran tentang apa yang mereka lakukan tadi malam, di dalam dunia spiritual William, muncul di benaknya. Wajah Ian langsung memerah. William telah membuatnya mengalami hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia ketahui. Faktanya, ia baru saja bangun beberapa jam yang lalu karena kelelahan spiritual yang muncul akibat waktu yang mereka habiskan bersama. Sudut bibir Morgana berkedut saat melihat wajah Ian yang memerah. Ia langsung menyadari bahwa wajah anak laki-laki itu tidak memerah karena marah karena kata-katanya. Ian sedang memikirkan hal-hal lain, dan Morgana punya firasat bahwa mereka sedang memikirkan hal-hal yang dilakukan William dan Ian tadi malam. Imajinasinya menjadi liar saat dia memikirkan hal-hal terlarang yang hanya bisa dilakukan antara dua orang. Maafkan aku karena mengganti kata ganti saat berhubungan dengan Ian. Aku yakin kalian semua mengerti kesulitannya. Sebisa mungkin,
Aku tidak ingin kalian merasa tidak nyaman, tetapi sulit untuk menunjukkan adegan-adegan ini tanpa keluar dari zona nyaman kalian. Brianna dan Pangeran Ernest tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi dengan Ian. Keduanya masih terlalu muda untuk memahami pembicaraan rumit tentang hubungan antar manusia. Priscilla tidak bernasib lebih baik. Sisi Ian ini benar-benar baru baginya. Dulu ketika mereka masih di akademi, dia sering memperhatikan bagaimana komandannya dan Ian bertengkar setiap kali ada kesempatan. Kedekatan William dan Ian saat ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dia duga. "Kenapa kalian tersipu?" Morgana bertanya dengan kesal. "Saya rasa saya tidak mengatakan sesuatu yang pantas membuat Anda bereaksi seperti ini." Ian tersenyum menggoda pada Morgana dan matanya menunjukkan ekspresi puas. Ia telah memastikan bahwa sang putri cukup tertarik pada William. Namun, ia tidak yakin apakah ini hanya kekaguman, rasa hormat, atau benar-benar cinta. Satu hal yang pasti, William tidak tertarik pada sang putri. Ia hanya peduli pada kekasihnya yang sah dan half-elf itu memastikan bahwa perasaannya tersampaikan kepadanya saat mereka berdua bersatu secara spiritual. "Aku baru saja mengingat kenangan yang sangat membahagiakan," jawab Ian. Nada bicaranya dipenuhi kegembiraan dan kasih sayang yang membuat Morgana merasa lebih mudah tersinggung. Ia adalah dosa nafsu. Masalah kedagingan berada dalam wilayah kekuasaannya. Indra sensitifnya telah memberitahunya bahwa aroma William masih menempel di tubuh Ian. Ini hanya bisa berarti satu hal. Mereka berdua menghabiskan malam bersama. Bajingan ini, Morgana mengumpat dalam benaknya. Putri Sidoni merasakan hal yang sama dengan Morgana, jadi ia juga mengerti sumber kekesalan separuh dirinya. Keheningan canggung menyelimuti ruangan itu karena keduanya telah berhenti berbicara. Galeri kacang, yaitu Pangeran Ernest dan Priscilla, menghela napas lega. Brianna, di sisi lain, entah bagaimana kecewa karena dia tidak bisa melihat kembang api yang dia bayangkan. Setelah 1 jam, Morgana kembali ke kamar yang disediakan Brianna untuknya. Ini juga kamar yang dia tinggali bersama Priscilla karena yang terakhir adalah pengawal pribadi dan pembantunya. Namun, Morgana dengan tegas memberitahu wanita cantik berambut hitam itu bahwa dia ingin sendirian sekarang. Melihat bahwa sang putri tidak dalam suasana hati yang baik, Priscilla dengan patuh menganggukkan kepalanya dan membiarkan Morgana melakukan keinginannya sendiri. Sang putri melepas kerudungnya dan menatap cermin berukuran penuh di dalam kamarnya. Seorang wanita cantik seperti bidadari dengan rambut coklat kemerahan panjang dan mata coklat. Yang memesona, menatapnya kembali. Dia layak menyandang gelarnya sebagai gadis tercantik di benua selatan. Wendy, Ashley, St, dan Rebecca semuanya gadis cantik, tetapi kecantikan Putri Sidoni 2 hingga 3 tingkat lebih tinggi dari mereka. Lebih dari apapun, dia sangat percaya diri dengan penampilannya. Namun, kepercayaan dirinya mendapat hantaman hebat ketika William tidak menunjukkan reaksi apapun kepadanya setelah melihat wajahnya. Meskipun dia melihat penghargaan di mata half-elf, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kelembutan dan kasih sayang yang ditunjukkan William kepada Ian. "Aku heran kau tidak menggunakan pesonamu pada Ian," pikir wanita cantik itu sambil menatap bayangan yang terpantul di cermin dengan ekspresi serius. "Jika kita berada di Frisia, kau tidak akan membiarkan siapapun membalasmu seperti itu. Mengapa kau tidak memikatnya? Mungkin jika kau membuatnya tunduk padamu." Tentu saja, yang berbicara adalah Putri Sidoni. Ini adalah salah satu cara yang mereka gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain secara langsung. "Jika kau jadi aku, apakah kau akan memikat Ian?" Morgana bertanya balik. "Beranikah kau?" Putri Sidoni menggelengkan kepalanya. Dia adalah otaknya dan Morgana adalah ototnya. Sebagai yang lebih pintar dari keduanya, dia tahu bahwa jika dia menggunakan pesonanya pada Ian, konsekuensinya akan mengerikan. "Aku punya firasat bahwa jika kita melakukan itu pada Ian, Sir William akan membenci kita seumur hidup," jawab Putri Sidoni. "Lagi pula, melakukan itu akan membuatku merasa kotor." "Benar, aku merasakan hal yang sama." Morgana menggertakkan giginya. "Apakah ada yang salah dengan kita? Mengapa kita harus peduli dengan apa yang dipikirkannya? Kita bisa menggunakan Ian dan Wendy untuk memaksanya tunduk pada kita. Mengapa kita harus peduli dengan perasaannya?" Putri Sidoni mendesah. Bertemu William memungkinkannya merasakan hal-hal yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Rasa cemburu, jengkel, iri, dan sedikit posesif yang membuatnya merasa rendah diri. Karena kita tidak ingin dibenci olehnya,
jawab Putri Sidoni tegas. Dia tipe yang akan melawan kita sampai mati jika kita menyentuh timbangan terbaliknya. Aku tidak suka perasaan ini, Sidoni. Itu membuatku merasa lemah. Mungkin, inilah artinya mencintai seseorang. Petik 1. Mencintai seseorang itu menyakitkan. Putri Sidoni memejamkan matanya karena dia setuju dengan kata-kata Morgana. Dia pikir jatuh cinta pada seseorang akan membuatnya merasa lengkap dan bahagia. Dia pikir menemukan seseorang yang tidak terpengaruh oleh pesonanya akan memungkinkannya untuk memahami apa itu cinta. Putri Sidoni dan Morgana berpelukan di dalam dunia spiritual mereka. Dua gadis tercantik di benua selatan itu terluka karena cinta yang mereka cari sangat berbeda dari cinta yang mereka bayangkan dalam mimpi mereka. Waktumu sangat sedikit, Will kecil, kata Takam. Dalam waktu 3 bulan, gerbang teleportasi yang dibangun oleh para peri dan kekaisaran kreator akan selesai. Saat itu, mereka akan dapat membawa lebih banyak pasukan mereka ke benua selatan. William mendengarkan dengan serius dan merenungkan bagaimana ia dapat mencegah hal seperti itu. Setelah memeras otaknya, ia menyadari bahwa mustahil baginya untuk melawan dua penjajah asing sendirian. Bahkan jika ia menambahkan anggota penguasa perang Amorian ke dalam pasukannya, ratusan anak tidak akan mampu melawan pasukan yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Tentu saja, ada juga Putri Sidoni di sisinya. Namun, William tidak yakin apakah sang putri akan berubah pikiran di masa mendatang. Kesetiaannya tidak dimiliki oleh kerajaan Helan, dan kaisar pasukan kreator adalah kakek dari pihak ibu. Jika ia menginginkannya, ia dapat kembali ke kerajaan Frisia dan menjadi permaisurinya. Ketika itu terjadi, William akan dibiarkan berjuang sendiri. Itulah sebabnya dia bersiap untuk skenario terburuk. Sebuah organisasi yang tidak begitu dikenal dan dua penyerbu asing. William mendesah. Apakah Anda punya saran untuk saya, Yang Mulia? Takam terkekeh, sebenarnya saya punya. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mencapai kompromi dengan pseudo demigod di tanah abadi itu. Dia adalah ancaman terbesar yang sedang Anda hadapi. Tentu saja, jika Anda tidak dapat mencapai kompromi, itu juga tidak masalah. Dia tidak akan pergi kemanapun setidaknya selama 4 tahun lagi. William mengusap dahinya karena dia merasa akan sakit kepala. Menurut Takam, pseudo demigod dipenjara di Pulau Terapung di Tanah Abadi. Namun, pulau itu masih punya beberapa cara untuk mempersulit hidup William. Serangan yang diterimanya ketika dia mencoba memindahkan lembah tersembunyi ke wilayahnya sendiri membuktikan bahwa tahanan di Pulau Terapung itu adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Takam menambahkan bahwa pseudo demigod juga memiliki pasukan yang berada di bawah komandonya. Meskipun mereka dibatasi di Tanah Abadi, itu tidak berarti bahwa mereka tidak kurang mengancam. Pasukan ini dapat mencegah William mengumpulkan sumber daya di dalam domain mereka dan mempersulitnya. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk menghadapi pseudo demigod ini? Tanya William. Takam merenung sebelum menyampaikan pendapatnya tentang masalah itu kepada bocah itu. Kau punya dua pilihan. Yang pertama adalah menyembunyikan lembah di tempat yang tidak akan ditemukan oleh siapapun. Yang kedua adalah menyegelnya secara permanen di domain yang saat ini kau kuasai. Tubuh William menegang karena dia belum memberitahu sang demigod bahwa dia memiliki domainnya sendiri. Ekspresinya yang tercengang membuat Takam tertawa terbahak-bahak. Aku yakin kau berpikir, bagaimana dia tahu itu. Takam menyeringai. Sayangnya, aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Takam menatap William sambil menyeringai saat memberinya nasihat lain. Meskipun putri yang menawan di sisimu memiliki pasukan semut, itu tidak akan pernah menjadi milikmu. Kau perlu memiliki pasukanmu sendiri yang akan bertempur di sisimu. William mengangguk. Dia juga memahami pentingnya membangun pasukan pribadinya sendiri. Aku tidak ingin menyuapimu, jadi kau harus menghadapinya sendiri, kata Takam sambil tersenyum. Juga, seperti terakhir kali, tidak ada orang utara yang akan diizinkan untuk bergabung dalam perang. Aku tidak akan mengizinkan anak-anak suku manapun keluar dari pegunungan Kirintor untuk bertempur untukmu. William sekali lagi menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak berpikir untuk merekrut para prajurit suku. Dia tahu bahwa jika dia bertanya kepada Brianna, Brianna akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaannya. Sayangnya, Takam juga peduli dengan kesejahteraan suku. Dia tidak akan membiarkan para prajurit muda Gunung Kirintor menumpahkan darah mereka dalam perang yang tidak perlu mereka hadapi. Yang Mulia, bisakah Anda memberitahu saya,
Selain Pseudo Demigod yang saat ini di penjara, siapa ancaman terbesar yang akan saya hadapi selanjutnya? Para peri, Takam bahkan tidak berkedip ketika menjawab pertanyaan William. Jika mereka memikirkan kekuatan keseluruhan organisasi, pasukan kreator, dan para peri, organisasi mungkin akan menjadi yang terlemah di antara ketiganya. Komandan pasukan kreator adalah kerabat Putri Sidoni. Takam telah memberitahu William bahwa akan menjadi ide yang bagus jika sang putri bertemu dengan mereka. Dengan begitu, dialog yang tepat dapat dilakukan dan mereka dapat mencapai kompromi antara kedua belah pihak. Adapun para peri, mereka datang dengan niat untuk menaklukkan. Takam meyakinkannya bahwa negosiasi dengan mereka tidak mungkin dilakukan. Dia bahkan memperingatkan William bahwa dia termasuk dalam daftar prioritas mereka untuk ditangkap. Saat bocah berambut merah itu menunjukkan wajahnya kepada para peri, Panglima yang bertugas akan segera memberikan perintah untuk menangkapnya. Terakhir, waspadalah terhadap anggota Ordo Suci Cahaya, ekspresi Takam menjadi serius. Mereka lebih menyebalkan daripada 7 dosa mematikan yang disatukan. William terkejut karena Takam menunjukkan sedikit kejengkelan yang sangat jarang dari raut wajahnya yang tenang. Dimengerti, jawab William, aku tidak akan melibatkan diri dengan mereka. Takam mendengus, bahkan jika kau tidak melibatkan diri dengan mereka, mereka akan melibatkan diri denganmu. Mereka seperti serangga pengganggu yang tidak akan mati tidak peduli berapa kali kamu menginjaknya. Apakah mereka sebegitu menyebalkannya? Sangat menyebalkan. Jika kau membunuh satu, yang lain akan datang. Jika kau membunuh dua, dua lagi akan menggantikan mereka. Ini adalah perjuangan yang tidak pernah berakhir. Meskipun kemungkinan mereka muncul di selatan ini sangat kecil, kemungkinan itu masih ada. Bagaimana aku harus menghadapi mereka? Tanya William. Jika dia benar-benar tidak dapat menghindari konfrontasi, dia ingin memiliki sedikit pengetahuan tentang cara terbaik untuk menghadapi organisasi yang menyebalkan ini. Takam terdiam saat dia dengan serius memikirkan cara untuk menjawab pertanyaan William. Beberapa menit berlalu dalam keheningan saat William menggigit camilan di atas meja, sambil menunggu Demigod menyelesaikan pikirannya. Kubur mereka hidup-hidup, jawab Takam setelah tidak berbicara lama. Tidak ada cara lain untuk membuat mereka berhenti mengejarmu. William hampir tersedak kue yang sedang dimakannya setelah mendengar jawaban Takam yang tidak masuk akal. Dia buru-buru meminum teh di atas meja untuk mengatur napasnya. Dia kemudian menatap Demigod dengan tidak percaya sementara yang terakhir hanya mengangkat bahu. Baiklah, kau bisa mengesampingkan mereka untuk saat ini, lanjut Takam. Pangkalan operasi mereka ada di benua tengah. Kecuali jika Anda sangat beruntung, mereka tidak akan muncul di sini, di selatan, dalam waktu dekat. William ingin menangis terseduh-seduh. Seorang demigod sedang memasang bendera, bagaimana mungkin itu tidak menjadi kenyataan? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Castilas, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai benua selatan jika kita berangkat dalam seminggu? Seseorang yang mengenakan jubah putih bertanya kepada orang yang berada tepat di sebelahnya. Meskipun dia mengenakan tudung untuk menutupi wajahnya, suaranya terdengar muda dan ceria. Kita tidak mungkin pergi sekarang, Fides, suara milik seorang wanita muda menjawab dari samping. Akademi masih sibuk dengan acara yang akan datang. Jangan berpikir untuk membolos demi bermain. Tapi ada sesuatu yang menarik terjadi di selatan. Bukankah adikmu juga ada di sana? Apakah kamu tidak khawatir tentangnya? Wanita muda itu mengangkat kepalanya dan menatap kenalannya dengan tajam. Pria bernama Fides menjulurkan lidahnya dengan jenaka seolah mengatakan bahwa dia hanya bercanda. Tidak perlu terburu-buru, jawab wanita muda itu. Kita akan berangkat dalam 2 bulan. Fokus saja pada pekerjaanmu dulu dan jangan berpikir untuk kabur. Kalau kau menyerahkan pekerjaanmu padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Fides mendesah sambil mengangkat tangannya tanda menyerah. Baiklah, kau menang, Nona. Namun, setelah acara selesai, kita akan pergi ke selatan, oke? Wanita muda itu ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Bisakah kita membawa Caritas juga? Aku yakin dia akan marah kalau kita tidak membawanya. Petik 2 titik titik titik. Baiklah, Fides menepukkan kedua tangannya dan meninggalkan ruangan dengan suasana hati yang baik. Dia adalah tipe orang yang tidak bisa diam dan segera pergi menemui temannya, Caritas, untuk memberitahu bahwa dia memutuskan untuk pergi karena keinginannya sendiri. Wanita muda itu hanya bisa menggelengkan kepalanya karena memang begitulah kenalannya.
Dia kembali memeriksa dokumen-dokumen di mejanya untuk memberikan para siswa akademi sebuah peristiwa yang tak terlupakan yang akan mereka ingat seumur hidup. Seorang gadis kecil, yang hanya sebesar telapak tangan orang dewasa terbang ke dalam ruangan dari jendela. Si Fides yang tidak patuh itu telah pergi untuk mencari masalah lagi. Agenda merepotkan macam apa yang sedang dia rencanakan sekarang. Gadis kecil lainnya, yang memiliki ciri-ciri yang sama, muncul tidak lama kemudian. Dua makhluk seperti peri itu hinggap di bahu wanita muda itu dan duduk di atasnya. Jika seseorang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut. Alasannya adalah karena wajah wanita muda itu dan dua peri kecil itu tampak persis sama. Dia berencana untuk pergi bertamasya ke benua selatan dan berencana untuk menyeretku, rengek wanita muda itu. Claire, menurutmu apa yang harus kulakukan? Peri kecil yang berambut hijau pendek, dengan ikal di ujungnya, menyeringai. Kenapa kau tidak membiarkan Klu menghajarnya sampai babak belur? Dia bahkan bisa mematahkan kakinya. Dengan begitu dia tidak akan bisa pergi kemanapun. Ide bagus. Peri kecil, Klu, yang berambut pirang pendek dengan ikal di ujungnya, bertepuk tangan. Tunggu di sini, aku akan menghajarnya untukmu. Klu hendak terbang menjauh ketika dia dicengkeram di tengah penerbangan oleh wanita muda itu. Kekerasan bukanlah jawaban untuk segalanya. Berapa kali aku harus memberitahumu untuk tidak selalu menghadapi masalah dengan tanganmu? Tehe gelombang, Klu menjulurkan lidahnya dengan manis. Wanita muda itu mendesah dan meletakkan familiar kecilnya yang menggemaskan di atas meja. Bersikaplah baik dan bantu aku memilah dokumen-dokumen ini, perintah wanita muda itu. Jangan menyakiti orang, mengerti? Ya, setelah meminta bantuan kedua peri itu, wanita muda itu melepaskan kacamata dari wajahnya dan menjepit pangkal hidungnya. Dia kemudian melihat ke arah selatan tempat saudara perempuannya pergi untuk menjalani hidupnya dengan damai, jauh dari konflik rasnya. Wanita muda itu khawatir dengan kakak perempuannya, tetapi dia juga tahu bahwa kakaknya bukanlah bunga yang lembut yang perlu dilindungi. Mereka tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun karena keadaan khusus. Sekarang setelah kesempatan itu datang, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan itu untuk bersatu kembali dengan kakaknya setelah bertahun-tahun berpisah. Sebuah reuni yang akan membuat seorang half-elf menyadari bahwa semua asumsinya sebelumnya salah total sehari berlalu setelah pertemuan William dengan Takam. Ia pergi mencari jawaban, dan jawaban itu memang terjawab. Namun, serangkaian pertanyaan baru muncul. Salah satunya adalah bagaimana ia akan menghadapi bom waktu yang terus berdetak di dalam Tousan Beast Domain miliknya. Tidak mungkin ia bisa melawan Pseudo Demigod, meskipun ia dipenjara. Catatan penulis, untuk memperjelas, Pseudo Demigod adalah makhluk yang hanya selangkah lagi menjadi demigod. Salah satu contoh bagusnya adalah Jekyll. Meskipun mereka hanya selangkah lagi, langkah terakhir itu adalah penghalang yang tidak dapat dilewati banyak orang. Saat ini, hanya ada 10 demigod yang ada di seluruh dunia Hestia. Takam berkata bahwa ia harus menangani masalah dengan Undying Lens terlebih dahulu, sebelum ia menangani masalah lain yang mengelilingi kerajaan Helan. Mungkin aku harus meminta bantuan Jekyll, pikir William. Namun, dengan melakukan itu, Jekyll akan menemukan salah satu rahasianya. Meskipun ia mempercayai Dr. Gigilon sampai batas tertentu, ia masih waspada untuk berbagi rahasianya dengan seseorang yang membuat instingnya berteriak memperingatkan. Tidak, aku tidak bisa. William menggelengkan kepalanya. Aku perlu memikirkan cara lain. William mondar-mandir di kamarnya sambil mencoba mencari alternatif lain dalam hal menghadapi ancaman yang membayangi kepalanya seperti guillotine. Menit demi menit berlalu, jam demi jam berlalu dan ia masih belum dapat menemukan solusi untuk masalahnya. Sementara ia terus merenungkan tindakan terbaik yang harus diambil, ketukan keras terdengar di pintunya, yang membuatnya keluar dari lamunannya. Tak lama kemudian, lebih banyak suara ketukan terdengar dan suara yang dikenalnya mencapai telinganya. Will, apakah kamu sedang sibuk sekarang? Tanya Ian dari balik pintu. Sudah waktunya makan malam. William mengangkat kepalanya untuk melihat jam yang tergantung di dinding dan terkejut melihat bahwa sudah pukul 7 malam. Maaf, aku tidak melihat waktu, jawab William sambil membuka pintu. Tidak apa-apa, jawab Ian. Apakah kau ingin aku membawakan makan malammu ke sini? William menggelengkan kepalanya. Dia mungkin akan melanjutkan jalan pikirannya jika dia tetap di dalam kamarnya, jadi dia memutuskan untuk bergabung dengan semua orang untuk makan malam untuk mengubah suasana. Brianna,
Pangeran Ernest, Putri Sidoni, dan Priscilla, sudah ada di meja makan. Dev, yang telah menemani Ian untuk bepergian ke wilayah utara, lebih suka makan dengan sahabat binatangnya, Leonhard. Selain itu, dia merasa tidak nyaman dengan santai berbagi meja makan dengan anggota keluarga kerajaan seperti Pangeran Ernest dan Putri Sidoni. Semua orang memandang William ketika dia tiba di meja makan. Mereka tidak tahu mengapa dia bertemu dengan demigod dari pegunungan Kirintor. Meskipun mereka penasaran, tak seorang pun bertanya padanya. Mereka hanya memberinya ruang untuk memilah pikirannya. Brianna, setelah makan malam, kita berdua perlu bicara, kata William. Yang Mulia memintaku untuk menyampaikan beberapa hal kepadamu. Brianna mengangguk. Sebagai seseorang yang lahir di pegunungan Kirintor, firman Tuhan mereka adalah hukum. Tidak ada satupun suku yang akan menentang dekrit yang telah dikeluarkan oleh penguasa mereka. William kemudian mengalihkan perhatiannya kepada sang putri yang wajahnya ditutupi kerudung. Putri, aku juga ingin berbicara denganmu secara pribadi. Bisakah kau meluangkan waktu nanti setelah aku menyelesaikan pembicaraanku dengan Brianna? Putri Sidoni menoleh ke arahnya sebelum menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Dia juga ingin berbicara dengan William secara pribadi dan ini adalah kesempatan yang sempurna untuk melakukannya. Makan malam berlangsung tanpa kejadian penting karena semua orang hanya fokus pada makanan mereka. Suasananya sangat formal, dan satu-satunya suara yang terdengar adalah suara dentingan alat makan. Semua orang tenggelam dalam pikiran mereka sendiri dan tidak ada yang berminat untuk berbicara. Setengah jam kemudian, William mendapati dirinya berada di dalam kamar Brianna. Gadis kecil itu bersikeras agar mereka berdua berbicara di dalam kamarnya agar mereka lebih privasi. William tidak membantahnya karena dia juga penasaran seperti apa kamarnya nanti. Kamarmu sepertinya bukan milik seorang gadis, komentar William setelah dia duduk di atas alas duduk di lantai. Tidak ada boneka, atau warna-warna feminin yang akan membuat siapapun berpikir bahwa kamar itu milik seorang gadis. Sebaliknya, ada rak-rak buku yang berjejer di hampir setiap dinding yang membentuk kamarnya dan semuanya dipenuhi buku. William akhirnya mengerti mengapa Brianna begitu dewasa untuk usianya. Dia adalah seseorang yang suka membaca, dan kebijaksanaan yang diperolehnya dari membaca memungkinkannya untuk memahami banyak hal seperti politik, dan bagaimana masyarakat bekerja. Haruskah aku mendekorasinya agar terlihat seperti kamar perempuan? Brianna bertanya dengan nakal. Kakak, apakah kamu lebih suka gadis yang feminin dan lembut? William sejenak memikirkan ketiga kekasihnya Wendy, St, dan Ian. Ketiganya adalah perempuan, tetapi dia tidak bisa menempatkan mereka dalam kategori feminin dan lembut. Mereka semua adalah pejuang dengan hak mereka sendiri. Wendy dan Ian hanya akan menunjukkan sisi lembut mereka saat bersama William. Sedangkan St, William masih belum memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu berkualitas dengannya. Baginya, lelaki tampan berambut coklat itu adalah sahabatnya. Sama seperti Ian, dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa dia sebenarnya seorang perempuan. Bayangan wanita cantik berambut perak dengan mata merah yang memukau muncul di benaknya. William tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya sekarang setelah mereka terpisah bermil-mil. Kakak, tidak sopan sekali memikirkan gadis lain saat kau bersama gadis lain, sendirian di kamarnya, kata Brianna sambil cemberut. William menatap Loli yang menggemaskan itu dan mencubit pipinya. Kau masih sangat muda, dan sudah nakal seperti ini. Aku ingin tahu bagaimana jadinya dirimu saat kau dewasa nanti. Tentu saja, aku akan tumbuh menjadi wanita cantik yang akan membuat jantungmu berdebar kencang. Brianna menepuk dadanya dengan percaya diri. Oh, dari mana datangnya rasa percaya dirimu ini? William dengan lembut menusuk hidung Brianna. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali dia bersamanya, dia hanya ingin memanjakannya. Keduanya saling menggoda selama beberapa menit, yang mencairkan suasana. Ironisnya, Brianna lah yang berinisiatif untuk memecah momen intim itu dan bertanya kepada William tentang pesan yang ingin disampaikan oleh penguasanya. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ekspresinya langsung menjadi serius saat dia menyampaikan perintah takam kepada kepala suku utara yang sementara. Beritahukan kepada anggota suku yang masih hidup bahwa mereka semua harus berkumpul di puncak ketiga ksatria, kata William. Kalian harus tinggal di penginapan yang telah ditentukan di mana suku-suku tinggal selama pertemuan khusus. Makanan kalian, dan kebutuhan lainnya akan disediakan oleh sang peramal.
Yang Mulia juga menambahkan bahwa tidak seorang pun dari kalian diizinkan untuk berpartisipasi dalam perang. Semua anggota yang masih hidup tidak diperbolehkan keluar dari batas puncak ketiga ksatria. Brianna mendesah setelah mendengar pesan dari penguasa mereka. Sebenarnya, dia sangat khawatir tentang bagaimana suku-suku akan mengambil sikap dalam kekacauan yang sedang terjadi di benua itu. Dia tahu bahwa William akan berhadapan dengan organisasi, dan mungkin juga penjajah asing, tetapi dia tidak tahu apakah dia bisa memerintahkan orang-orangnya untuk bertarung di sisinya, mengetahui bahwa banyak dari mereka akan mati. Meskipun dia dewasa untuk usianya, faktanya tetap bahwa Brianna masih sangat muda. Ini adalah pertama kalinya dia diberi tanggung jawab untuk memerintah ribuan orang, dan beban yang dia pikul di pundaknya yang kecil sangat besar. William dapat merasakan emosi rumit yang berputar-putar di dalam kepala gadis kecil itu, tetapi dia menahan keinginan untuk memeluknya dan menghiburnya. Saat ini, dia sedang berbicara dengan kepala suku agung. Dia akan memberinya rasa hormat yang pantas dia dapatkan dalam hal-hal resmi. William percaya bahwa Brianna akan menjadi wanita yang luar biasa ketika dia dewasa. Dia sangat berharap Pangeran Ernest akan memperlakukannya dengan baik. Jika tidak, William pasti akan menghajar udang kecil itu sampai meneteskan air mata pahit. "Kakak, bolehkah aku tidak membantumu?" tanya Brianna setelah beberapa menit terdiam. William tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. "Kau bisa membantuku dengan menjaga keselamatanku. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir tentangmu saat aku meninggalkan pegunungan Kirintor." Brianna menggigit bibirnya sambil menunduk menatap tangannya. "Kakak, tidak bisakah kau tinggal di sini saja? Kau bahkan bisa membawa semua orang yang selamat dari Lon. Aku yakin penguasa juga akan menyambut mereka. Kau tidak perlu bertarung. Kita tunggu saja sampai semuanya selesai." Brianna mengulurkan tangannya untuk memegang tangan William. Ia menggenggamnya erat-erat. Meskipun ia sudah tahu jawaban apa yang akan diberikan William, ia tetap mengucapkan kata-kata yang ada di dalam hatinya. "Terima kasih sudah mengkhawatirkanku." William memegang tangan kecil Brianna yang gemetar dengan erat. "Namun, aku harus bertarung agar semua orang yang penting bagiku, termasuk dirimu, akan aman. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa kuhindari." William kemudian menempelkan dahinya di kepala kecil Brianna. "Jangan khawatir, jika musuh terlalu kuat untuk kuhadapi, aku akan berlari kembali dan bersembunyi di balik rokmu. Pastikan untuk mengurusku saat itu terjadi." Puff! Brianna tidak dapat menahan tawa setelah mendengar kata-kata William yang tidak tahu malu. Kegelisahan di hatinya berkurang drastis saat dia mendengarkan ejekan kakaknya. Pada saat-saat seperti inilah, Brianna merasa hatinya benar-benar tenang setelah mengakhiri pertemuan mereka. William menuju ke tempat tinggal Putri Sidoni untuk membicarakan tentang bagaimana mereka harus menghadapi musuh-musuh mereka saat ini. "Saya tahu saya sudah bertanya kembali di Anteilum, tetapi apakah Anda yakin tidak ingin bertemu dengan perwakilan Kekaisaran Kraetor?" tanya William. "Apakah Anda sudah bosan dengan saya, Tuan William?" tanya Putri Sidoni dengan nada menggoda. "Apakah Anda begitu mencintai ksatria Anda sehingga ingin menyingkirkan roda ketiga?" William menggelengkan kepalanya. "Terus terang, saya butuh bantuan Anda. Tetapi saya tidak tahu apakah saya bisa mempercayakan punggung saya kepada Anda. Putri, jujurlah kepada saya. Apa yang sebenarnya ingin Anda capai?" Putri Sidoni mengangkat tangannya untuk menyingkirkan cadar yang menutupi wajahnya. "Apa yang ingin saya capai?" tanya Putri Sidoni balik. Mata coklatnya yang memesona menatap lurus ke mata William saat ia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. "Saya pikir saya tahu apa yang ingin saya capai. Namun, kenyataan sangat berbeda dari harapan saya." Mata Sidoni berbinar, bukan karena ia menggunakan pesonanya, tetapi karena perasaannya yang meluap-luap yang muncul ke permukaan. 7 dosa memiliki spesialisasinya sendiri dan ia dilahirkan untuk menjadi perwujudan nafsu. Ia senang dan sedih karena kekuatannya tidak mempan pada William. Putri Sidoni akhirnya menemukan apa yang ia inginkan, tetapi ia bukanlah yang diinginkan William. Hal ini membuatnya merasa sakit hati, karena ia terbiasa menjadi kesayangan semua orang. Bahkan putra mahkota kerajaan Helan, Lionel, akan melakukan apa saja untuk mendapatkan simpatinya. "Tuan William, saya ingin tahu apa itu cinta," kata Putri Sidoni lembut. "Saya ingin tahu apa artinya jatuh cinta pada seseorang, dan dicintai sebagai balasannya. Bisakah Anda memberi saya apa yang saya inginkan? Sebagai balasannya, saya akan memberikan segalanya untuk Anda."
William menatap balik sang putri dengan ekspresi serius sebelum menggelengkan kepalanya. Maaf, saya tidak bisa memberi Anda apa yang Anda inginkan. Putri Sidoni menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya. Ia tidak kecewa, karena ia sudah menduga jawaban ini. Padahal, dialah yang akan kecewa jika William menganggukkan kepala dan menyetujui permintaannya. Kurang dari seperti yang diharapkan dari Darling. Lebih besar dari, ya, kami tidak salah memilih orang. Kurang dari namun, kau juga mengerti apa yang perlu kita lakukan, kan? Dia tidak akan pernah memandang kita seperti dia memandang Wendy. Lebih besar dari, aku tahu, jawab Putri Sidoni. Karena aku tidak bisa menjadi kesayangannya, maka aku harus menjadi kesayangannya. William dan Putri Sidoni berbicara, tetapi keduanya tidak dapat mencapai kesepakatan. Mengetahui bahwa tidak akan ada lagi yang terjadi dalam diskusi mereka, William dengan hormat meminta untuk mengakhiri pembicaraan mereka. Putri Sidoni setuju dan bahkan mengucapkan selamat malam kepada William. Begitu pintu kamarnya tertutup, setetes air mata mengalir di sisi wajah Putri Sidoni. Ia merasa menyesal bahwa semuanya harus berakhir seperti ini, tetapi ia dan Morgana telah memutuskan sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kau yakin, Putri? Priscilla bertanya sambil membuka pintu kereta terbang. Ya, jawab Putri Sidoni. Kita akan kembali ke Frisia. Sudah waktunya pulang. Blade Wyvern itu membuka sayapnya dan mengepakkannya beberapa kali untuk menghangatkannya. Ketika ia merasa semuanya sudah siap, ia terbang ke udara, menarik kereta terbang di belakangnya. Ia tidak menjerit karena sang putri ingin pergi diam-diam. Karena awan gelap di langit, menghalangi cahaya bulan dan bintang, cukup mudah untuk pergi tanpa diketahui. Putri Sidoni melirik ke tanah sekali lagi sebelum menutup tirai kereta terbangnya. Selamat tinggal, Sir William. Kurang dari jika kami tidak bisa membuatmu memperhatikan kami sebagai sekutumu, lebih besar dari. Maka kami akan menjadi musuhmu. Kurang dari mari kita lihat apakah kau masih mengabaikan kami saat pasukan kami datang mengetuk pintumu. Aku akan menantikan ekspresi yang akan kau buat saat itu, sayang. Lebih besar dari. Putri Sidoni tersenyum membayangkan pria yang disukainya memikirkannya sepanjang hari saat ia menghancurkan kerajaan Helen miliknya yang berharga. Karena ia tidak bisa menggunakan pendekatan yang lembut untuk membuatnya tunduk, ia akan menggunakan kekerasan untuk membuatnya berlutut. Bagaimanapun juga, ia adalah salah satu dari 7 dosa mematikan dan tidak apa-apa baginya untuk melakukan dosa. Putri Sidoni telah lama memeluk jati dirinya yang sebenarnya dan ia tidak akan malu menggunakan bakat yang diberikan Tuhan untuk mencapai tujuannya. Ratusan portal muncul di samping kereta terbang itu saat semut bersayap yang tak terhitung jumlahnya muncul dan terbang dalam formasi dengan kereta itu di tengahnya. Putri Sidoni tahu bahwa lain kali ia akan bertemu dengan half-elf kesayangannya adalah saat mereka berhadapan sebagai musuh. Entah mengapa, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuatnya bergairah, membuat jantungnya berdebar kencang di dalam dadanya. Morgana tertawa terbahak-bahak di dalam minscape mereka karena dia dan Putri Sidoni terhubung. Dia jelas merasakan bahwa salah satu segel, yang mengikat kekuatan mereka, telah rusak saat Putri Sidoni sepenuhnya menerima sumber dosa dan kekuatannya. Kurang dari aku penasaran, apakah Darling akan kecewa saat dia tahu apa yang sedang kita rencanakan. Lebih besar dari, sudut bibir menggoda Putri Sidoni melengkung membentuk seringai saat matanya bersinar dengan kekuatan. Dia tidak repot-repot menjawab pertanyaan pasangannya, karena dia tidak peduli apakah William akan kecewa atau tidak. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah saat dia menancapkan taringnya ke dalam hati William yang lembut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William memperhatikan rombongan Putri Sidoni menghilang di kejauhan. Ashe, yang saat ini bergabung dengannya, muncul di belakangnya seperti penampakan. Meskipun aku tidak menyukainya, aku akan bertahan jika kau menjadikannya kekasihmu untuk menguasai pasukan semut di bawah komandonya, kata Ashe dengan penyesalan. Saat ini, kami kekurangan tenaga kerja. Aku yakin Wendy, dan Tuan Muda ST, akan mengerti. William mendesah saat dia menoleh untuk melihat kekasih putri duyungnya. Aku tidak ingin melakukan sesuatu dengan setengah hati, terutama dalam hal hubungan. Ini tidak adil baginya, dan juga untuk kalian semua. Ashe membelai sisi kepala William saat dia menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Mari kita hadapi pseudo demigod itu bersama-sama. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Baiklah,
jawab William sambil memfokuskan perhatiannya ke wilayah 1000 binatang. Tak lama kemudian, ia menghilang dari tempatnya berdiri dan muncul kembali di lembah tempat monumen itu berdiri. Meskipun ia merasa kasihan atas kepergian Putri Sidoni, sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkannya. Siap, tanya William. Aku terlahir siap, jawab Ian. Itu bukan yang kau katakan tadi malam, balas William. Tadi malam, kau bilang kau terlahir untuk bersamaku. Apakah kau berbohong padaku saat itu? Alih-alih menjawabnya, Asya mencubit telinganya karena malu. Berhenti bicara omong kosong. Ayo pergi. William menghentikan godaannya sambil menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Saat ia siap, ia mengeluarkan belati bersarung dari cincin penyimpanannya dan meletakkan tangannya di atas monumen. Kilatan cahaya terang muncul yang akan mengirim William dan Ashe ke wilayah tempat musuh yang kuat sedang menunggu mereka. William menatap pulau terapung di langit. Tidak peduli seberapa banyak ia mengarahkan inderanya ke pulau terapung itu, ia tidak bisa merasakan apapun. Domain itu sendiri kosong dari kehidupan binatang apapun. Tidak ada lolongan binatang buas, tidak ada kicauan burung. Bahkan suara serangga yang samar pun tidak terdengar di domain ini, yang membuat William sangat tidak nyaman. Setelah menatap pulau terapung di langit selama 5 menit lagi, William mengangkat belati bersarung di tangannya. Gelombang cahaya merah yang lembut menyapu tubuhnya. Tak lama kemudian, kakinya terangkat dari tanah saat kekuatan belati itu membimbingnya menuju pulau terapung itu. Tidak butuh waktu lama sebelum kakinya sekali lagi menjejak dengan kuat di tanah. Indah, penampakan Ashe, yang melayang di atas punggung William, berkata saat ia menatap benteng megah yang telah ada sejak zaman Dewa kuno. Struktur yang menahan serangan binatang kegelapan yang mencoba menyapu bersih umat manusia dari muka bumi. Benteng terakhir kemanusiaan, Avalon, berdiri di hadapan William dengan segala kemegahannya yang kuno. William mengagumi benteng itu selama semenit penuh sebelum berlari menuju gerbangnya yang besar. Ia telah memanggil Stormcaller agar siap menghadapi kejutan yang tak terduga. Ironisnya, ketika ia sudah setengah jalan menuju gerbang, gerbang itu terbuka sendiri. Suara gemeretak bergema di udara saat ribuan prajurit kerangka keluar melalui gerbang besar itu. Dengan sekilas pandang, bocah berambut merah itu dapat dengan mudah mengatakan bahwa mereka tidak ada di sana untuk memberinya sambutan hangat. William menghentikan serangannya dan menggunakan keterampilan penilaiannya untuk memeriksa pasukan mayat hidup yang ada di depannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Skeletal Knight lebih besar dari Undead, Threat Level, Dead Low. Tidak dapat ditambahkan kekawanan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Skeletal Archer lebih besar dari Undead, Threat Level, Dead Low. Tidak dapat ditambahkan kekawanan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Skeletal Mage lebih besar dari Undead, Threat Level, Dead High. Tidak dapat ditambahkan kekawanan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Dead Knight lebih besar dari Undead Champion, Threat Level, A High. Tidak dapat ditambahkan kekawanan. Kurang dari Bone Dragon lebih besar dari Undead Dragon, Threat Level, S Low. Centennial Beast. Tidak dapat ditambahkan kekawanan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Satu-satunya ancaman sebenarnya adalah Dead Knight dan tunggangan Bone Dragon miliknya. Setidaknya itulah yang ingin kukatakan, tetapi jumlah mereka tidak bisa dianggap remeh. William menyipitkan matanya. Setidaknya ada 4.000 dari mereka. Ashe mengambil posisi bertarung di atas William. Saat ini dia sudah menyatu dengannya, jadi dia perlu berkoordinasi dengan keinginannya. Ingat, kalian tidak bisa bertarung dalam waktu lama, Ashe mengingatkan. Kita tidak tahu apakah kita akan melawan lebih banyak monster begitu kita masuk ke dalam. Lebih baik simpan kekuatan kalian. William mengangguk. Ia setuju dengan Ashe karena masih ada pseudo demigod yang harus dihadapi. Ia tidak mungkin membuang-buang waktu terbatasnya untuk melawan pasukan kerangka itu. Bergabunglah denganku di medan perang, perintah William sambil mengarahkan tombaknya ke pasukan yang mendekatinya. Majulah, Legiun Raja. Beberapa portal muncul di belakang William saat pasukan binatang kecilnya maju untuk membantunya dalam pertempuran. Ella memimpin Ibexes Perang Amorian dan mengapit sisi kanan William. Fenrir memimpin pasukan Trollhound-nya dan membentuk barisan depan di depan William. Skadres, Blood Eagle, Rainbow Bird,
dan cercopes Monkeys mengapit sisi kiri William. Tiba-tiba, dua portal raksasa muncul di angkasa beberapa meter di atas bocah berambut merah itu. Tak lama kemudian, dua jeritan dahsyat bergema di domain saat seekor Wyvern dan seekor Griffon terbang keluar dari portal. Kedua binatang ajaib itu berputar mengelilingi William sekali sebelum melayang beberapa meter dari sisi kiri dan kanannya. Dave Conwell, melapor untuk bertugas, Tuanku. Conrad Ken Carton, siap melayani Anda, Tuanku. Ini terlihat menarik, hitunglah saya, Soglaf menyatakan saat ia juga muncul di medan perang. Seekor terenggiling kecil berwarna pelangi juga muncul dan menatap Avalon dengan penuh nostalgia. Sudah ribuan tahun sejak saya melihat Avalon. Rasanya seperti reuni dengan seorang teman lama. Oh, apakah kerangka-kerangka itu juga teman-temanmu? William bertanya. Saya tidak bisa memastikannya, jawab Kasogonaga. Saya tidak mungkin mengingat wajah semua manusia yang pernah saya temui seumur hidup saya. Selain itu, jika mereka benar-benar yang saya kenal, saya akan dengan senang hati mengirim mereka untuk mengakhiri penderitaan mereka. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Kasogonaga benar, akan lebih baik membiarkan para prajurit mayat hidup ini kembali ke siklus reinkarnasi dan mengakhiri penderitaan mereka. Dave dan Conrad, kalian berdua tangani Death Knight dan Bone Dragon, perintah William. Kalian semua, hancurkan pasukan kerangka itu. Serangkaian suara mengembik, menjerit, dan melolong, menjawab perintah William. Baik, Tuan. Dave dan Conrad memimpin serangan Legiun William saat mereka menyerbu pasukan kerangka itu, meninggalkan potongan-potongan kerangka di belakang mereka. Anak panah dan mantra beterbangan di udara saat para pemanah dan penyihir kerangka melawan. Sebagian besar serangan mereka mengenai Trollhound, menyebabkan mereka terluka parah. Mereka adalah dampak awal dari pasukan William, tetapi jumlah mereka kurang dari 100. Setelah bertarung melawan Goblin di Goblin Crypt dan beristirahat di dalam Magic Crystal Cavern, masing-masing Trollhound telah meningkatkan peringkat mereka dan sekarang semuanya adalah rank C, Mid Beast. Fenrir juga telah melewati ambang batas dan menjadi rank B, Low Beast. Beberapa detik kemudian, Trollhound yang terluka ini berdiri dan menggeram dengan marah. Karena tubuh mereka telah bermutasi, kemampuan generasi mereka menjadi sekuat kemampuan generasi Mountain Troll. Tidak, itu lebih dekat dengan kemampuan generasi Hydra. William juga telah memberkati Trollhound ini dengan kekuatan Rongominiat. Karena ini, semua statistik dan kemampuan laten mereka meningkat drastis. Kemampuan generasi mereka hanya kurang 2 tahap dari Gigantic Trollhound yang telah dilawan William di Barony of Bradford. Fenrir meraung dengan kuat saat ia memukuli kerangka di depannya. Saat ini, Fenrir tingginya 1,5 meter, yang sama tingginya dengan kuda dewasa. Dia sedikit lebih besar dari Trollhound yang tingginya 1 meter dan saat ini bertarung dengan gagah berani di sisinya. William tidak bisa tidak mengingat ketika Trollhound kurus, yang berada di ambang kematian, setuju untuk menjadi bagian dari kawanannya. Saat ini, Trollhound kurus yang sama itu semakin terlihat seperti serigala legendaris yang telah menelan dewa utuh. Half-Elf itu sangat ingin melihat hari ketika Fenrir akan menjadi cukup kuat untuk membuka jalan agar memungkinkannya muncul sebagai pemenang dalam pertempuran yang harus dia hadapi di masa depan. Tidak peduli siapa itu, apakah itu manusia, abadi, demigod, atau dewa, William berharap bahwa Beast of Conquest-nya akan menelan semua oposisi yang akan menghalangi jalannya tidak jauh dari Fenrir dan pasukannya. Ada Skadres dan Rainbow Bird yang diberi julukan Angry Bird oleh William. Sama seperti Fenrir, Skadres juga merupakan binatang sihir tingkat B, rendah. Jika Fenrir adalah Kapten Trollhounds, Skadres adalah pemimpin burung-burung di Thousand Beast Domain. Beberapa Windblades muncul dari sayapnya yang memotong bagian tubuh skeletal archer yang membidiknya. Angry Bird juga tidak akan menyerah. Mereka mengamuk di medan perang dan menabrak para prajurit kerangka dengan tubuh mereka. Hanya saja kali ini, tubuh mereka tidak meledak seperti biasanya. William telah melarang mereka untuk meledakkan diri, dan memerintahkan mereka untuk melakukannya hanya sebagai pilihan terakhir. Berkat pelatihan di Goblin Crypt dan Magical Cavern, burung-burung itu telah menemukan cara baru untuk bertarung menggunakan paruh dan cakar mereka. Akan tetapi, meskipun mereka mendengarkan perintah William, Half-Elf tidak dapat menghentikan burung-burung itu dari pergi sana. Teriak burung pelangi merah sambil menanduk kepala prajurit kerangka, menghancurkannya hingga berkeping-keping.
Anak panah berterbangan ke arahnya sehingga burung itu terpaksa terbang ke sisi kanannya untuk menghindar. Apa-apaan ini? Burung pelangi merah terpaksa terbang menjauh karena tembakan terkonsentrasi yang diarahkan padanya. Tiba-tiba, seekor burung biru terbang melewati kawan merahnya dan terbang ke arah penyihir kerangka. Ia memegang dua lollipop indigo di masing-masing cakarnya. Ketika hanya berjarak belasan meter dari penyihir kerangka, ia mengarahkan lollipop ke arah mereka dan berkata, "Pergi sana." Seketika beberapa rudal ajaib terbang dari lollipop dan mengenai masing-masing penyihir kerangka satu persatu. Tak lama kemudian lebih banyak rudal ajaib turun dari langit saat kavaleri burung pelangi turun dengan ganas. Setiap burung memegang permen lollipop indigo di cakar mereka dan serangkaian serangan sihir dimulai. "Lumayan," gumam William pelan sambil mengusap dagunya dengan penuh minat. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba menggabungkan permen lollipop lili dengan bawahannya. Sejauh ini, dia cukup puas dengan hasilnya. William kemudian mengalihkan perhatiannya ke monyet cercopes setinggi 1 meter yang memegang blok beton berongga di tangan mereka. Mereka juga binatang kelas C kelas menengah dan kekuatan mereka adalah kekuatan kasar. Namun, untuk beberapa alasan, mereka semua menjadi tertarik pada alkimia William. Suatu kali, karena bosan, William mencoba membuat beberapa batu bata untuk menguji kelas pekerjaan alkimianya. Hal pertama yang dia buat adalah batu bata, tetapi dia gagal total. Alih-alih membuat batu bata, yang dia buat adalah blok beton berongga. Dia membuang blok beton tersebut ke samping dan menganggapnya tidak berguna. Namun, monyet cercopes yang penasaran mengambil blok beton tersebut dari tanah dan mulai memainkannya. Tak lama kemudian, mereka saling melemparnya seolah-olah sedang bermain tangkap bola. Melihat monyet-monyet itu bersenang-senang, bermain-main, William memutuskan untuk membuat lebih banyak batu bata untuk mereka. Tak lama kemudian, semua monyet memiliki blok beton berongga milik mereka sendiri. Yang tidak diketahui William adalah bahwa blok beton berongga yang telah dibuatnya adalah blok yang berkembang lambat. Ketika dia menilai blok-blok tersebut, keterampilan penilaiannya hanya menyatakan bahwa blok-blok tersebut adalah blok beton berongga biasa. Namun, sehari kemudian, William sangat terkejut melihat bahwa blok beton tersebut tiba-tiba memiliki dua kemampuan. Kejutan pertama adalah bahwa blok beton berongga telah menjadi sekeras baja. Kejutan tak terduga kedua adalah bahwa blok-blok tersebut telah menjadi senjata jiwa bagi monyet cercopes. Secara keseluruhan, William memiliki 30 monyet cercopes di wilayah kekuasaannya. Mereka adalah petarung jarak dekat yang cepat dan lincah yang dapat memanfaatkan medan hutan untuk keuntungan mereka. Berkat kekuatan super monyet cercopes, blok beton baja di tangan mereka berubah menjadi bola meriam kuat yang dapat melenyapkan hampir semua yang ada di jalan mereka. Bagian yang menakutkan dari senjata soulbound ini adalah monyet-monyet itu dapat langsung memanggil mereka kembali hanya dengan satu pikiran. Pada dasarnya, mereka adalah pasukan serba bisa di pasukan William yang ahli dalam peperangan jarak jauh dan juga pertempuran jarak dekat. Awalnya, Half-Elf ingin memberi nama pemimpin monyet cercopes, King Kong. Ia ingin memberi penghormatan kepada monster yang menjadi terkenal di dunia William, si kera raksasa yang tergila-gila pada seorang gadis manusia cantik. Saat itulah William menyadari bahwa monyet cercopes mungkin akan mengembangkan kecenderungan yang sesuai dengan namanya. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, William memutuskan untuk membuang pilihan pertamanya dan memutuskan untuk memberi nama pemimpin cercopes, Mohawk. Alasannya, karena monyet itu memiliki gaya rambut yang tidak biasa yang menyerupai kapak di kepalanya. Alih-alih menamainya Tomahawk, yang sulit diucapkan, bocah berambut merah itu memilih versi yang lebih pendek yaitu Mohawk. William kemudian mengalihkan perhatiannya ke Ella dan Ibexes Perang Amorian. Mereka telah bersama William paling lama dan merupakan orang-orang yang telah menemaninya melewati masa-masa sulit di masa mudanya. Kekuatan tempur Ella sekarang berada di puncak peringkat B, sementara Ibexes Perang Amorian lainnya sekarang semuanya berada di peringkat B rendah. Seperti yang diharapkan William, pasukan skeleton tidak memiliki kesempatan melawan serangan kuat mereka. Pada awalnya, William terpaksa memilih antara jalur kekuatan dan jalur roh untuk anggota pertama kawanannya. Saat itu, dia hanya fokus pada kekuatan fisik mereka karena dia tidak yakin bahwa hybrid build akan membuat mereka lebih kuat. Semua kekhawatiran itu lenyap dengan bantuan Magic Cavern, dan William memanfaatkannya secara maksimal. Berkat Magic Cavern,
Dia dapat mengakses Spirit Path dan meningkatkan beberapa skill di skill tree itu untuk membuat War Ibex lebih serbaguna. Benevolent Shot adalah salah satu skill dari Spirit Path yang dipilih William untuk kambing-kambing itu. Sekarang mereka memiliki skill lain seperti Magical Armor, Shield, dan Protection Against Good and Evil. Buff magis ini meningkatkan semua pertahanan Amorian War Ibex, membuat serangan apapun di bawah rank mereka bahkan tidak dapat menyentuh mereka. William sudah yakin dengan kehebatan Ella dan yang lainnya, namun, kemampuan bertahan mereka tidak ada. Itulah sebabnya dia menggunakan semua poin skill mereka untuk meningkatkan ketiga sihir pertahanan ini secara maksimal. Dengan ini, War Ibex Heavy Cavalry akhirnya lengkap. Chrono dan Aslan bahkan tidak berkedip saat mereka menyerbu di tengah hujan anak panah dan mantra sihir yang menghujani mereka. Tubuh mereka bersinar karena efek mantra yang saat ini melindungi mereka dari serangan yang seharusnya dapat melukai mereka. William menganggukkan kepalanya puas saat melihat pemandangan ini. Mungkin aku seharusnya bernegosiasi dengan Takam dan meminta 1000 War Ibex dari suku-suku di wilayah utara, pikir William. Sayangnya, demigod dari pegunungan Kirintor sangat tegas dalam keputusannya untuk tidak melibatkan suku-suku utara dengan perang yang akan datang. Namun, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan mengulurkan tangannya untuk membantu William. Takam berjanji kepada half-elf itu bahwa dia akan muncul pada saat yang genting. Sampai saat itu, dia memberitahu William untuk melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup saat dia mengambil bagian dalam perang yang akan mengatur ulang keseimbangan kekuatan di benua selatan. Setelah melihat bahwa pertempuran di darat berjalan lancar, William kemudian mengalihkan perhatiannya ke pertempuran hebat yang sedang terjadi di langit. Dev dan Conrad saat ini sedang berperang melawan Dead Knight dan tunggangannya yang kuat, Bone Dragon. Kedua Knight William memiliki coklat lollipop di dalam mulut mereka yang mencegah mereka terintimidasi oleh aura menakutkan dari Dead Knight dan Bone Dragon. Pada awalnya, Bone Dragon mengaktifkan skill spesialnya, Dragon Fear. Namun, karena kemampuan coklat lollipop untuk memberikan kekebalan terhadap rasa takut dan meningkatkan daya tahan terhadap mantra pempengaruh pikiran, kedua bocah itu mampu bertarung tanpa terpengaruh oleh aura kuat Bone Dragon. Dev, Crusader of the Sky, dan Conrad, Dragon Knight of War, bekerja sama untuk mencegah ancaman paling kuat di medan perang agar tidak membantu pasukan skeletal di darat. Setiap kali Bone Dragon mencoba menukik ke tanah, salah satu dari kedua bocah itu akan mengaktifkan skill Duel X untuk memaksanya beradu dengan mereka, yang membuat Dead Knight frustrasi. Hati-hati, dia akan menggunakan napas naga. Conrad memperingatkan Dev, yang saat ini berada di garis pandang naga tulang. Api hitam meletus dari rahang naga tulang dan terbang lurus ke arah Gripon yang menyebalkan dan penunggangnya. Dev memanggil tombak ke tangannya dan membidik. Ini adalah tombak yang sama yang digunakan William untuk menjinakkan Leonhard di hutan selatan. Meskipun tombak itu telah ternoda karena cara unik William dalam menjinakkannya, itu masih merupakan senjata yang bagus dan Dev tidak punya pilihan lain selain menggunakannya. Cahaya yang bersinar di dunia, mandikan kami semua dalam kemuliaan abadimu. Dev meraung saat tombak di tangannya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Grand Cross. Anak laki-laki gemuk itu melemparkan tombak itu langsung ke jalur napas naga. Segera, kedua kekuatan itu bertabrakan. Satu cahaya, yang lain kegelapan. Keduanya saling melawan. Tabrakan itu berlangsung selama beberapa detik sebelum kedua serangan saling membatalkan. Leonhard menyerang ke depan saat Dev merebut kembali tombak itu di udara. Conrad juga tidak tinggal diam, tepat setelah Bone Dragon menggunakan Breath Attack, dia telah mengaktifkan salah satu kemampuan spesial yang dia peroleh setelah dia memperoleh job kelas dari upacara Ksatria William. Api yang lahir di surga, buatlah tandamu sekarang. Teriak Conrad. Meteor naga. Bola api menyala selebar 5 meter turun dari langit dan menghantam langsung ke punggung Bone Dragon, mengenai Dead Knight dalam prosesnya. Bone Dragon meraung marah, tetapi dia berhasil tetap melayang di udara meskipun beberapa bagian tubuhnya telah hancur. Dev dan Conrad saling berpandangan. Kedua anak laki-laki itu menganggukkan kepala mereka bersamaan saat mereka bersiap untuk menghabisi lawan mereka sekali dan untuk selamanya. Tornado Descent, perintah Dev. Leonhard mulai berputar di udara saat ia mematuhi perintah penunggangnya. Tak lama kemudian, tornado hijau menyelimuti Gripon saat ia terbang menuju Bone Dragon. Dragon Descent. Conrad memerintahkan Wyvern-nya untuk memulai salah satu gerakan spesialnya yang bertepatan dengan tornado Descent milik Dev.
Alih-alih berputar, Wyvern itu melipat sayapnya dan turun dari langit seperti rudal. Tubuhnya diselimuti oleh api ungu saat raungan naga yang dahsyat bergema di seluruh langit. Death Knight itu melemparkan penghalang sihir untuk melindungi dirinya dan tunggangannya dari tabrakan. Namun, penghalang itu hancur beberapa detik setelah dua serangan kuat itu bertabrakan dengannya. Sebuah ledakan dahsyat meletus, mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. Jubah William berkibar saat ia menatap langit dengan ekspresi serius. Ashe juga melakukan hal yang sama, karena ini adalah pertama kalinya ia melihat Dev dan Conrad bertarung bersama. Itu adalah pengalaman yang membuka mata karena Putri Duyung itu tidak tahu bahwa kedua anak laki-laki itu adalah petarung yang sangat cakap. Meskipun sebagian besar siswa di divisi sihir dan roh memandang rendah divisi bela diri, St. Ian, Isaac, dan Wendy adalah beberapa dari sedikit siswa yang menyadari potensi mereka. Melihat kedua anak laki-laki itu berhadapan dengan lawan yang kuat membuat Ashe menyadari bahwa dia masih sangat meremehkan para kesatria di bawah komando William. Mereka adalah satu-satunya kesatria yang kumiliki di Legiun Raja saat ini, kata William lembut seolah membaca pikiran Ashe. Di masa mendatang, aku berencana untuk menambah lebih banyak lagi. Aku menantikan hari ketika semua kesatriaku dapat menyapu medan perang dan membalikkan keadaan demi kentunganku. Ashe merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Aku juga ingin melihatnya. Namun, aku juga berharap hari itu tiba ketika kau tidak perlu bertarung lagi. Aku tidak ingin kau terluka. William merasakan sesuatu yang hangat menyebar di dadanya saat kekasih Putri Duyungnya melingkarkan lengannya di sekelilingnya. Persatuan antara jiwa mereka memiliki perasaan yang sangat intim. Seolah-olah mereka berdua benar-benar berbagi satu tubuh dengan jantung mereka yang berdetak sebagai satu. Aku tidak bisa berjanji padamu bahwa aku tidak akan terluka, kata William sambil terus menatap langit. Namun, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk kembali dalam keadaan utuh. Aku tidak ingin kau menangis terseduh-seduh saat sesuatu terjadi padaku. Kau terlalu sombong. Terima kasih. Aku tidak memujimu, gerutu Ian, tetapi ia tetap memeluk kekasihnya yang tampan itu. Ia sudah terbiasa dengan ejekan William dan tahu bahwa itu sudah menjadi bagian dari karakternya, seseorang yang tanpa disadari telah ia cintai. Sudah berakhir, kata William saat tulang-tulang naga jatuh dari langit. Kedua ksatria itu berputar di udara sekali sebelum bergabung dengan rekan-rekan mereka, yang masih bertarung di tanah. William tahu bahwa ini hanyalah awal dari pertempurannya melawan pseudo demigod yang dipenjara di dalam benteng Avalon. Sebuah pembuka untuk pertempuran sesungguhnya yang akan segera terjadi. Seluruh medan perang dipenuhi tulang-tulang patah saat Legiun William menghancurkan pasukan kerangka. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, kekuatan tempur mereka sangat luar biasa. Itu adalah contoh epik, pertempuran antara kualitas dan kuantitas. Setelah Death Knight dan Bone Dragon dikalahkan, tidak ada seorang pun di pasukan musuh yang dapat melawan amukan prajurit elit William. Tentu saja, ada juga beberapa korban dan cedera serius di pihak William, semua burung pelangi tewas dalam pertempuran, dan Trollhound menderita cedera serius dari musuh-musuh mereka, dan sebagian besar dari mereka dibacok sampai anggota tubuh mereka terputus dari tubuh mereka. Untungnya, burung pelangi akan mulai muncul kembali setelah sehari, dan Trollhound dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka karena kemampuan generasi mereka yang kuat. Monyet cercopes juga terluka, tetapi semua luka mereka tidak fatal. Kambing-kambing itu sebagian besar tidak terluka dan hanya menerima luka daging selama mereka menyerbu ke barisan musuh. Pertolongan pertama massal, kata William lembut sambil menyembuhkan kawanannya. Ia mengucapkan mantra itu 5 kali untuk memastikan bahwa pasukannya telah pulih dari luka-luka mereka. Setelah memastikan bahwa semua orang telah diobati, William melirik gerbang benteng. Dev, Conrad, intip bagian dalam benteng, perintah William. Baik, Tuan. Dev dan Conrad mendesak tunggangan mereka untuk terbang melewati tembok benteng. William tidak tahu apakah ada pasukan lain yang menunggu mereka di dalam benteng, jadi ia memerintahkan para pejuangnya yang paling lincah untuk menyelidiki apakah ada orang yang menunggu untuk menyergap mereka dari dalam. Kedua kesatria itu mengitari benteng 3 kali untuk memastikan bahwa mereka tidak melewatkan apapun. Setelah memastikan bahwa daerah itu aman, mereka melambaikan tangan kepada William untuk memberitahu bahwa keadaan sudah aman. Ayo pergi, perintah William sambil berjalan menuju benteng. Fenrir dan Trollhound memimpin, sementara War Ibexes dan Cercopes Monkeys berjalan di sisi kiri dan kanan Half-Elf melindunginya.
Tepat setelah Legiun William memasuki bagian dalam benteng, gerbang raksasa itu segera menutup sendiri, menjebak mereka di dalam. Beberapa saat kemudian, suara serak dan menghina menyambut para tamu yang telah memasuki salah satu benteng terakhir yang masih bertahan dari kemanusiaan yang telah dibangun selama era para dewa. "Selamat datang, di Avalon," kata suara serak itu saat menyapa. Penghinaan dan ejekan dalam suara pembicara itu tidak hilang dari William. Namun, dia tidak mempermasalahkannya sedikit pun. William mengabaikan suara itu dan memimpin legiunnya untuk menjelajahi benteng itu. Meskipun ia berhadapan dengan pseudo demigod, saat ini ia dipenjara dan selama William tidak melakukan hal bodoh, batasan yang mengikat musuhnya akan membuatnya tetap di tempatnya. Saat ini, William memegang relik sang penjaga sumpah di tangannya. Siapapun yang memiliki relik ini diberi gelar pengurus Avalon. Tugas mereka adalah menjaga pseudo demigod tetap di tempatnya dan mencegahnya melarikan diri dari penjara kunonya. Setelah ribuan tahun, kekuatan segel itu perlahan melemah. Untungnya, itu belum sampai pada titik di mana tawanan itu akan mampu melepaskan diri dari ikatannya. Meski begitu, hanya masalah waktu sebelum rune kuno itu kehilangan kekuatannya dan membebaskan pertanda abadi, Malakai, untuk meneror dunia sekali lagi. Takam telah memberitahu William bahwa Malakai adalah makhluk kuno yang telah menipu kematian. Awalnya, ia adalah salah satu naga asli yang pertama kali menjelajahi dunia, sejak dahulu kala. Akan tetapi, rasa takutnya terhadap kematian membuatnya mengejar ilmu hitam, yang telah melahirkan kekejian yang dilucuti dari kemuliaan sebelumnya, dan diberi kehidupan kekal dengan mengorbankan kutukan. Dia adalah Malakai, Drakoli abadi yang menguasai mayat hidup, yang telah disegel di dalam benteng Avalon. William telah meminta sistem untuk memetakan bagian dalam Avalon. Dia ingin tahu di mana Malakai berada, sehingga dia dapat mencegah siapapun berkeliaran tanpa berpikir ke lokasinya. Menurut Takam, segel yang mengikat Drakoli akan tetap ada selama 2 hingga 3 tahun lagi. Yang terbaik yang dapat dilakukannya adalah menciptakan makhluk mayat hidup dari mayat-mayat yang pernah berkembang biak di dalam tanah abadi. Ya, tanah abadi dulunya adalah tanah yang berkembang biak di mana manusia dan binatang hidup bersama. Akan tetapi, setelah Malakai menyelesaikan transformasinya, semuanya menjadi kacau dan kehidupan semua orang yang tinggal di sana telah padam, selamanya untuk menemaninya melalui keabadian, kecuali jiwa mereka dapat melarikan diri dari domain dan kembali ke siklus reinkarnasi. Kurang dari host, saya telah selesai memetakan bagian dalam benteng. Saya juga memberi label pada semuanya untuk memudahkan Anda. Lebih besar dari, terima kasih, jawab William. Tolong, tunjukkan padaku. Kurang dari mengerti. Lebih besar dari, sebuah peta Avalon muncul di dalam halaman status William. Half-elf itu terkejut karena peta itu lebih besar dari yang ia kira sebelumnya. Pandangan William terfokus pada titik merah di tengah benteng. Drakoli disegel di ruang bawah tanah, hapus bawah tanah benteng. Tetapi itu tidak menghentikannya dari mengumpulkan energi gelap yang telah terkumpul di dalam domain selama ribuan tahun. Begitulah cara ia menyerang William ketika yang terakhir mencoba menggabungkan lembah tersembunyi dengan domain 1000 binatang. Malakai mengira tempat itu disegel lagi, jadi ia menggunakan energi gelap yang tersedia di dalam benteng untuk mencegah William melakukan apa yang diinginkannya. William menatap titik merah yang berkedip selama setengah menit sebelum mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Pseudo demigod tidak akan pergi kemanapun, jadi akan lebih baik untuk mengambil barang-barang yang ia butuhkan terlebih dahulu. Ikuti aku, perintah William. Kemana kita akan pergi? Ashe bertanya kepada William melalui telepati. Apakah kita akan bertarung dengan pseudo demigod? William menggelengkan kepalanya, kita tidak mungkin bisa mengalahkannya sekarang. Ada tempat yang harus kita kunjungi terlebih dahulu. Namun, itu tidak akan mudah. Half-elf itu menatap titik-titik oranye yang tak terhitung jumlahnya yang saat ini menuju ke arah mereka. Seperti yang diharapkannya, Malakai bermaksud untuk bermain dengan mereka dan menguras kekuatan mereka melalui pertempuran terus-menerus. Takam telah memperingatkannya bahwa berurusan dengan Malakai tidak akan mudah karena itu dapat menghidupkan kembali pasukan kerangka tanpa batas tidak peduli berapa kali mereka berpisah. Bahkan sekarang, pasukan mayat hidup di luar benteng, yang dikalahkan William dan legiunnya, mulai terbentuk kembali. Selama mereka berada di dalam tanah abadi, pasukan yang dimiliki Malakai tidak terbatas. Ini adalah pertempuran yang melelahkan yang tidak mungkin dimenangkan William. Untungnya,
dia tidak datang ke sini untuk melawan Drakoli dengan cara yang mudah. Tujuannya datang ke dalam Avalon adalah untuk mengumpulkan beberapa barang berharga yang akan membantunya menghadapi Malachai di lain waktu. William hanya berharap bahwa ia dan pasukannya akan cukup kuat untuk mengambil barang-barang tersebut sebelum mereka dikalahkan oleh gerombolan skeletal yang jumlahnya mencapai ratusan ribu, alam Icycle. Suara yang mirip dengan ratusan gelas berdenting bergema di sekitarnya saat William mengaktifkan alam Icycle ini. Mantra ini adalah salah satu mantra terkuat di kelas pekerjaan penyihir es. Mantra ini memungkinkan William untuk menciptakan zona tempat es menyembul dari tanah. Namun, mantra ini tidak berhenti di situ. Di dalam zona pertempuran ini, ratusan es tajam bersilangan di udara, menyerang mereka yang dianggap musuh oleh bocah berambut merah itu. Sederhananya, itu adalah rumah jagal yang dirancang untuk mencegah orang lain masuk, sambil menahan korbannya di dalam saat mereka ditebas dengan bilah yang terbuat dari es. William memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya karena dia tidak yakin bisa mencegah siapapun terluka parah akibat segerombolan mayat hidup yang muncul dari kedalaman benteng. Tawa serak bergema di dalam Avalon saat Malakai melihat tamunya dipojokkan oleh antek-anteknya dari penjara bawah tanahnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia melihat sesuatu yang menghibur. Rongga matanya yang cekung bersinar menakutkan saat ia menyaksikan pertempuran yang terjadi di atas tanah. Jangan repot-repot melawan mereka, perintah William. Para umpan meriam ini hanya ada di sini untuk menguras kekuatan kita. Ikuti saja aku dan jangan tertinggal. William melambaikan tangannya saat beberapa dinding es menghalangi gerak maju pasukan mayat hidup. Ia tahu bahwa dinding itu tidak akan bertahan lama, tetapi itu lebih dari cukup bagi mereka untuk menjauh dari para kerangka, yang bertekad menjadikan William dan rombongannya bagian dari pasukan mayat hidup mereka. Ashe, yang tinggal di dalam laut kesadaran William, sedang memantau perubahan di dunia spiritualnya. Ini adalah pertama kalinya William bertarung dalam waktu yang lama, dan Putri Duyung yang cantik itu ada di sana untuk memastikan bahwa kekasihnya tidak akan membebani dirinya sendiri dengan melampaui batasnya. 20 menit lagi, Ashe mengingatkan William. Setelah itu, aku akan mulai memberimu energi spiritual. Jika memungkinkan, lakukan apapun yang perlu kamu lakukan dalam rentang waktu itu. Dimengerti? Jawab William sambil melemparkan 2 Glacial Lens untuk menembus 2 Draugr yang tiba-tiba muncul di depannya. Para prajurit ini adalah bentuk mayat hidup yang lebih tinggi. Draugr sering disebut sebagai Revenant atau hantu yang telah memperoleh tubuh fisik. Tidak seperti zombie, dengan eksterior yang membusuk, Draugr memiliki kulit biru tua dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka digolongkan sebagai kelas C menengah undead, yang sama kuatnya dengan Ibexes perang Amorian dalam kawanan William. Kedua Draugr itu terjepit di dinding tempat mereka menggeram marah. Mereka menghancurkan tangan mereka pada Glacial Lens yang telah menembus dada mereka dalam upaya untuk melepaskan diri darinya. William bahkan tidak repot-repot melirik mereka saat ia berlari melalui lorong-lorong benteng yang luas. Sayangnya, lorong-lorong ini juga dipenuhi oleh mayat hidup, jadi William harus menggunakan kekerasan untuk membersihkan jalan, sehingga mereka bisa lewat. Fenrir dan para Trollhound telah memposisikan diri untuk menjaga bagian belakang, sementara Ella dan para Ibex perang lainnya menyerang di depan. Para monyet cercopes berada di tengah, melemparkan blok beton berongga mereka yang sekeras baja ke setiap mayat hidup yang mereka lihat di sepanjang jalan. Seiring berjalannya waktu, bahkan monyet-monyet yang kuat ini merasa lengan mereka menjadi berat karena lemparan yang terus-menerus mereka lakukan. Mohawk mengerti bahwa bawahannya telah mencapai batas mereka dan memerintahkan mereka untuk mengimbangi William. Dev dan Conrad juga berada di sisi William karena keduanya tidak terbiasa melawan banyak musuh pada saat yang bersamaan. Para Trollhound melakukan yang terbaik untuk menghentikan laju mayat hidup saat mereka menggunakan jumlah mereka yang terbatas untuk memblokir lorong, memberi William waktu untuk melarikan diri. William memahami pola pikir Trollhound, jadi dia tidak menghentikan mereka untuk tetap tinggal. Half-Elf telah memberkati mereka dengan kekuatan Rongominiat, membuat tubuh mereka lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, Fenrir dan kawanan Trollhound-nya hanya memiliki satu kelemahan, yaitu asam yang cukup kuat untuk melelehkan adamantium. Meskipun pasukan undead dapat mencabik-cabik mereka, mereka masih dapat meregenerasi diri mereka sendiri jika diberi cukup waktu, seperti yang terjadi pada Trollhound sisik hijau raksasa yang pernah dihadapi William di masa lalu.
Fenrir menggeram saat dia menggunakan kemampuan khususnya untuk mengubah dirinya menjadi Trollhound abu-abu perak setinggi 3 meter dengan mata berdarah. Dia mencakar, menggigit, menendang, dan menyapu undead manapun dalam jangkauan serangannya. Fenrir telah lama memutuskan untuk bertahan sampai dia jatuh karena kelelahan. Trollhound di bawah komandonya memiliki niat yang sama. Mereka akan mempertahankan garis pertahanan mereka apapun yang terjadi, dan tidak membiarkan satu pun undead melewati mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Anjing-anjing itu sangat setia, komentar Psoglaf sambil berlari di belakang half-elf. William mendengus, ya, tidak seperti kamu yang hanya menemaniku untuk menjarah sumber daya. Ngomong-ngomong, kontrak kita akan berakhir bulan depan. Hahaha, apa yang kamu bicarakan, partner? Tentu saja, kontraknya akan diperpanjang. Petik 2 titik titik titik. Tapi, bagaimana jika aku tidak ingin memperpanjangnya? William, kamu seharusnya tidak berpikir seperti itu. Di mana kamu akan menemukan seseorang sekuat dan secerdas aku untuk menangani pekerjaan kotor untukmu? Tanya Psoglaf. Kamu tidak perlu melakukan apapun, katakan saja padaku apa yang harus dilakukan dan itu akan dilakukan. Aku bahkan bisa berjanji untuk berhenti memakan daging manusia selama 5 tahun jika kamu mau. William mendesah sambil melirik anjing iblis yang tidak tahu malu yang sedang menatapnya dengan satu matanya. Maksudmu, kau akan memakan manusia lagi setelah 5 tahun? Tentu saja. Tapi aku akan berkompromi. Aku hanya akan memakan orang jahat. Tidak apa-apa, kan? Petik 2 titik titik titik. Baiklah, pastikan saja kau melakukan tugasmu dengan baik. Tentu saja, kau bisa mengandalkanku, Psoglaf, untuk menyelesaikan semuanya dengan benar. Saat ini, anjing iblis adalah binatang kelas A yang bona fide setelah menikmati sumber daya yang diperolehnya dari menjadi mitra bisnis William. Karena itu, ia telah menjadi penguasa hutan terkuat di antara rekan-rekannya, dan ini membuat mereka sangat iri. Beberapa dari mereka bahkan bertanya kepada Psoglaf apakah ia akan memperkenalkan mereka kepada William. Jelas, mereka juga ingin merasakan manfaat yang dinikmati Psoglaf melalui kebersamaan dengan bocah berambut merah itu. Anjing iblis yang licik itu setuju di permukaan. Namun, jauh di dalam, ia tidak berniat membiarkan kenalannya memeluk paha half-elf itu. Dia berencana untuk menimbun semua sumber daya yang bisa dia dapatkan dari William, dan tidak punya rencana untuk membaginya dengan siapapun. Mencoba mencuri permainanku. Tidak mungkin. Psoglaf merenung saat seringai jahat muncul di wajah iblisnya. Sudah pasti jika terus mengikuti William, dia akan segera melangkah ke peringkat Centennial, yang tampaknya jauh dari jangkauannya di masa lalu. William tidak tahu bahwa Psoglaf tidak akan meninggalkan timnya bahkan jika half-elf itu mengakhiri kontrak mereka. Dia akan memeluk pahanya tanpa malu-malu sampai dia mencapai peringkat milenial. Sampai saat itu, dia akan tanpa malu-malu menempel pada angsa emas yang memberinya kekayaan dan kekuasaan. Akhirnya, setelah perjuangan yang hebat, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. William mengangkat belati bersarung di tangannya dan gerbang raksasa terbuka lebar untuk mengizinkannya masuk. Semuanya masuk. Perintah William. Kambing, monyet, 2 anak laki-laki, dan Psoglaf memasuki ruangan tanpa mempertanyakan perintah William. William adalah orang terakhir yang masuk dan gerbang segera ditutup di belakangnya. King's Legion, teriak William. Kilatan cahaya singkat menerangi ruangan sebelum suara beberapa tubuh jatuh ke lantai bergema di dalam dindingnya. Semua Trollhound mengeluarkan darah hijau dari tubuh mereka dan mereka semua dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Fenrir adalah satu-satunya yang tersisa berdiri, tetapi kakinya yang gemetar segera menyerah saat pemimpin kawanan itu kehilangan kekuatannya. Pertolongan pertama massal. William merapalkan mantra penyembuhannya untuk mengobati luka-luka mereka tanpa berkedip. Butiran keringat menetes dari dahinya dan napasnya sudah terengah-engah. Mereka butuh waktu 2 jam untuk maju ke tempat tujuan. Kalau bukan karena Ashe telah menyatu dengan William, dan terus-menerus memberinya energi roh, half-elf itu pasti sudah kehabisan tenaga dan terpaksa membatalkan misi mereka. Kau baik-baik saja? Tanya Ashe. Apakah ada yang sakit? Ashe telah memantau tubuh William dan, selain kelelahan, dia tidak bisa merasakan ada yang salah dengan kekasihnya. Namun, dia masih merasa cemas jadi dia bertanya pada William apakah ada yang terluka. Aku baik-baik saja, jawab William sambil berusaha mengatur napas. Beri aku waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri.
William menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan sarafnya. Adrenalinnya telah surut, dan dia merasa sakit di sekujur tubuhnya. Namun, dia masih bisa menganggap ekspedisi mereka berhasil karena mereka berhasil mencapai tujuan mereka dengan selamat. Tuan William, ada apa? Dave bertanya sambil menunjuk sesuatu yang mengambang di tengah ruangan. William menepuk bahu bocah gemuk itu sambil menatap bola api putih yang melayang di tengah ruangan. Itulah alasan kami datang ke tempat ini, jawab William. Bola api putih itu disebut air mata Astraya. Namun, ada juga nama lain. William berjalan menuju tengah ruangan sebelum melanjutkan penjelasannya. Manusia yang selamat dari era para dewa menyebut api ini, yang lahir dari air mata seorang dewi, sebagai api pemurnian. Api pemurnian, apa fungsinya? Tanya Ashe. William tersenyum sambil mengulurkan tangannya ke arah api itu. Sama seperti namanya, api ini memiliki kekuatan untuk memurnikan semua hal. Api pemurnian bergetar seolah-olah hendak menyala. Tak lama kemudian, api itu semakin terang dan mulai menari-nari di sekitar ruangan. Semua orang mundur karena takut terbakar, tetapi William membuka tangannya sebagai isyarat untuk memberitahu semua orang agar menghentikan apapun yang sedang mereka lakukan. Tenanglah, jelas William, api ini tidak dapat melukai makhluk hidup. Api pemurnian itu membesar hingga menjadi bola api setinggi 2 meter. William tanpa rasa takut mengulurkan tangan kanannya untuk menyentuhnya. Aku datang untuk membawamu keluar dari tempat ini, kata William lembut. Aku, pengurus Avalon, membutuhkan kekuatanmu. Bantu aku memurnikan tanah fana dari mereka yang menginginkannya. Sulur api putih melilit tangan kanan William. Beberapa detik kemudian, api itu meluas ke seluruh tubuhnya, menutupinya dengan api putih. Anehnya, William tidak merasakan panas yang berasal dari api pemurnian. Sebaliknya, ia merasa seperti dipeluk oleh angin segar yang mencairkan kelelahan di tubuhnya. Tak lama kemudian lambang bunga teratai putih muncul di punggung tangannya. Lambang itu bertahan di sana selama beberapa saat sebelum menghilang sepenuhnya. William menghela napas lega karena misinya akhirnya selesai. Sekarang saatnya bagi mereka untuk meninggalkan benteng dan kembali di lain waktu. Ada beberapa harta tak ternilai lainnya, seperti api pemurnian, yang disimpan di dalam Avalon. William harus mengumpulkan semuanya agar memiliki kesempatan melawan Drakoli, yang hanya selangkah lagi untuk menjadi demigod. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu di Lon, Eve berjalan di sekitar taman kediaman Ainsworth di bawah pengawasan Leah. Di belakangnya ada 7 anak bebek yang, entah mengapa, menganggapnya sebagai induk mereka. Eve secara tidak sengaja menemukan telur-telur itu saat hendak menetas. Ketika anak-anak bebek itu keluar dari cangkangnya, yang pertama mereka lihat adalah Eve dan Eve secara otomatis terdaftar di kepala mereka sebagai orang tua mereka. Sejak saat itu, anak-anak bebek itu mengikuti Eve kemanapun dia pergi, yang membuat Matthew dan Leah tertawa kecil dari waktu ke waktu. Sejak kejadian dengan Pangeran Lionel, keduanya memutuskan untuk tetap tinggal di Lon untuk mengurus para penyintas dari 3 kota yang menjadi bagian dari wilayah mereka. Setelah mengadakan pertemuan, mereka memutuskan untuk membawa semua anak-anak itu kembali ke Lon agar mereka semua bisa dirawat. Karena ancaman Bistide yang lain, para veteran Lon telah membangun tempat perlindungan bawah tanah, yang juga bisa disebut semacam kota kecil. Ada lebih dari cukup ruang untuk para penyintas dari ketiga kota itu dan mereka tidak perlu khawatir tentang makanan dan keamanan mereka. Awalnya, anak-anak itu takut pada banyaknya binatang buas yang berkeliaran di sekitar Lon seperti kera emas, wyvern, dan troll gunung. Namun, setelah menghabiskan beberapa hari di dalam kota, mereka menyadari bahwa mereka tidak perlu takut pada binatang buas ini. Beberapa anak dari 2 kota lainnya bahkan menghabiskan waktu bermain di samping Ouroboros karena kera emas raksasa membuat mereka merasa aman. Vlad, di sisi lain, sebagian besar tinggal di dalam kediaman Ainsworth. Dia hanya akan duduk di sana dan bermeditasi dan tidak menghalangi siapapun. James dan dia adalah sahabat karib, jadi dia memutuskan untuk tinggal dan melindungi kota itu sementara kutukan pada orang dewasa masih berlaku. Tiba-tiba, mata Vlad terbuka saat dia menatap ke utara. Untuk sesaat, dia merasakan gelombang kekuatan yang datang dari pegunungan Kirintor. Sebagai satu-satunya 2 demigod yang tinggal di benua selatan, Vlad dan Takam secara alami saling mengenal. Mereka bahkan telah bertemu 2 kali dan membentuk semacam pakta non-agresi.
Ini juga mengapa James termasuk di antara sedikit orang yang diizinkan mengunjungi pegunungan Kirintor tanpa hambatan. Sayangnya, ini tidak berlaku untuk William karena Takam bahkan tidak tahu dia ada. Hanya ketika Ella muncul di wilayah utara, dia mengetahui bahwa bocah berambut merah itu adalah cucu James. Karena itu, William menjadi salah satu VIP yang dapat mengunjunginya di istananya yang terletak di puncak pertama kapan saja. Air mata Astraea, gumam Vlad. Avalon akhirnya muncul. Vlad mendesah dan menutup matanya sekali lagi. Dia tidak ingin ikut campur dalam urusan benua selatan karena dia adalah binatang ajaib. Baginya, siapapun yang duduk di takhta manapun tidak penting. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka dan seorang gadis kecil yang menggemaskan berjalan ke arahnya sambil tersenyum. "Eyah," Eve menyapa pria berambut hitam yang saat ini tinggal di kamar kakeknya. Anak-anak bebek yang mengikuti Eve berjalan di depannya dan menatap Vlad dengan mata penuh harap. Petik 2 titik. "Apa yang kalian inginkan sekarang?" tanya Vlad. "Eyah," kata Eve sambil menunjuk anak-anak bebek di samping kakinya. Sudut bibir Vlad berkedut saat dia melihat ke bawah ke arah anak-anak bebek yang berkicau yang meminta dia untuk memberi mereka makan. Dia, seorang demigod yang membawa teror ke dalam hati manusia dan binatang, saat ini sedang dirawat sebagai pengasuh oleh seorang gadis kecil dan 7 anak bebek. Leah sempat meninggalkan Eve untuk mengambil sesuatu dari kamarnya. Dia tidak menyangka adik perempuan kekasihnya berani mengunjungi Nightmare Behemoth dari hutan Strathmore dan bahkan memerasnya untuk meminta makanan. Vlad sangat tergoda untuk menginjak anak-anak bebek dan mengubahnya menjadi pasta daging. Namun, gadis kecil yang menatapnya dengan mata penuh harap menghalanginya untuk melaksanakan rencana ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela napas sambil mengobrak-abrik cincin penyimpanannya untuk menemukan sesuatu yang bisa dimakan anak-anak bebek, sehingga mereka akan meninggalkannya sendirian. "Ini adalah anggur yang kutemukan di domain beberapa waktu lalu," kata Vlad dengan berat hati. Dia kemudian memberikan anggur itu satu persatu kepada Eve, yang berjongkok untuk memberikannya kepada anak-anak bebeknya. Vlad merasakan hatinya gatal saat dia melihat anak-anak bebek itu dengan senang hati memakan anggur yang kaya akan energi roh. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan anggur yang dikumpulkannya secara acak selama penjelajahannya, dia tetap berpikir bahwa memberikannya kepada ternak adalah hal yang sia-sia. "Terima kasih," kata Eve dan melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Vlad. Sang demigod memaksakan diri untuk tersenyum dan membalas lambaiannya. Jika bukan karena fakta bahwa darah James mengalir di dalam tubuh Eve, dia bahkan tidak akan repot-repot bersikap baik padanya. "Untungnya, dia tidak ada di sana untuk melihatku seperti ini," desah Vlad untuk kedua kalinya sebelum menutup matanya untuk bermeditasi. Jika James ada di sana untuk melihat adegan Eve menindas sahabatnya, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak dan mulai memuji cucunya. Lagi pula, selain Eve, tidak ada anak lain di bawah usia 5 tahun yang mampu memeras apapun dari keberadaan yang dapat langsung memusnahkan ibu kota Helan hanya dengan lambaian tangannya, dan lolos begitu saja.